Halo Kak Yagaichi. Halo juga Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kak Yagaichi, mungkin boleh diperkenalkan dulu sih Kak Yagaichi seperti apa, kesibukannya apa gitu. Waduh, oke. Halo teman-teman, kenalin aku Yagaichi. Aku cosplay sebagai hobi ya. Sebagai hobi mungkin udah dari tahun 2011, tapi mungkin emang lebih menekuni dari bidang makeupnya sendiri sekitar tahun 2017, dan aku sekarang full time makeup artist juga di luar cosplay gitu. Jadi ya. Oke, jadi nggak cuma make upin cosplay gitu ya? Enggak ya, aku juga tetap full time makeup artist, tapi memang spesialisnya ada di makeup karakter begitu. Yes. Awalnya yang menginspirasi kakak untuk memulai cosplay itu apa sih? Aku jujur dulu anak teater. Aku dari SMP anak teater, dan aku memang sangat menyukai seni peran, sangat menyukai. Dan dulu aku bingung gitu, karena kan kalau misalnya teater kan kita dipilihin perannya, kayak kamu cocoknya jadi siapa. Aku dari dulu sering dapat peran tuh jadi pohon, jadi antara pohon atau batu gitu kan. Jadi menurutku aku juga pengen merasakan euforia untuk memainkan peran yang karakternya aku sukai gitu kan. Jadi dan aku ketemulah dengan si hobi cosplay ini, which is itu kapan deh, pokoknya ada temenku tuh yang merasuki aku jadi wibu itu tahun. Jadi awalnya belum wibu tuh, belum, baru jadi pohon tuh. Suka masih jadi pohon, masih begini doang di atas panggung gitu kan. Tapi aku tuh dulu suka anime, tapi nggak sampai mendalami gitu kan. Tahun 2011 temen aku ya sudah meracuni luar biasa, dan dia akhirnya mengenalkan aku, ini ada nih hobi cosplay, dan disitu kayak apa nih seru. Nah, apa tuh karakter apa pertamanya? Waduh, karakter pertama adalah Len Kagamine ya teman-teman. Len Kagamine, Vocaloid. Itu Umurnya lagi nih anak-anak Vocaloid nih. aku mau menangis sih. Oh, dari awal udah cross dress nih? Oh, udah ya. Aku jarang banget cosplay. Ya jadi maksudnya nggak cross dress tuh aku jarang banget. Mungkin ke event pernah sekali, itu tahun berapa gitu, itu cuman sekali, bener-bener sekali doang, habis itu nggak pernah lagi. Bener, aku crossplay sampai sekarang. Gitu. Racunan ya dari awal udah. Racunan, betul. Keren sih, langsung produktif gitu. Ya, dicoba. Terus kalau ngomongin make up karakter, Betul. awalnya itu waktu menggeluti, ini adalah passion saya, ini adalah panggilan hati saya sebagai make up cosplay. Nah itu mulai di tahun kapan atau di karakter apa baru mulai muncul itu? Sebenarnya aku tuh mendalami makeup sendiri itu karena aku kan nggak bisa crafting, bikin baju itu bukan aku, bodoh banget begitu, nggak bisa gitu. Dan emang dari awal aku memang sukanya gambar. Nah aku mikir apa yang paling dekat dengan gambar, makeup gitu kan. Dan mungkin karena dorongan aku harus bisa punya bidang yang bisa aku kuasai dalam cosplay ini, yang bisa aku tekuni lebih tepatnya. Karena dari situ kali ya dorongannya, karena kepengen punya skill sendiri buat diri sendiri. Awalnya itu jadi passionate sendiri, dan apa ya karakter yang membuat aku waktu itu apa tuh? Dulu aku pernah cosplay dari game horror, dan itu yang membuat aku kayak pengen banget explore makeup ini dari game-game horror sih. Itu langsung kayak gue emang suka deh bikin ginian gitu kan. Nah itu ada itu yang kayak apa, zombie gitu? Zombie itu dari The Evil Within, itu karakternya Rufik namanya. Itu dia soalnya karakternya luka bakar sebadan. Dari tantangan sendiri ya. Yes, dari situ aku ngerasa kayaknya gue bisa deh. Dan kebetulan aku punya mentor juga waktu itu di luar cosplay untuk menekuni makeup itu sendiri. Itu langsung jadi banyak belajar gitu kan. Dan dari situ mulai kayak emang kayaknya gue suka deh di bidang ini gitu. Yes, mulai itu tahun berapa tuh? 2016 17. 2016 itu udah kayak gencar-gencarnya tuh ya baru mulainya tuh benar, yes, begitu. Jadi lumayan lama ya dari pertama kali cosplay terus sampai menemukan ini kayaknya bidangku deh gitu. Yes, karena emang kayak nemuin jati diri, nemuin kesukaan gitu kan. Nemuin jodoh juga susah kan, Mas? Agak curhat nih. Kayak nggak bisa gitu kan, pasti kan seiring berjalannya waktu ada yang
oh flop gitu, oh kurang, oh ini gitu, dan ternyata si makeup inilah yang nyantol gitu. Karena dalam perjalanan aku bukannya tidak mencoba hal yang lain, crafting, wig, segala macam juga tetap aku cobain, dan ternyata memang makeup ini yang nempel di aku. Yes. Iya sih, dari hobi gambar ternyata badannya sendiri yang digambar ya sekarang. Itu sampai susah. sih sebenarnya. Iya benar banget. Untuk prosesnya apa aja sih yang buat kakak udah make up karakter ya, itu prosesnya apa aja sih yang diperluin? Apanya tuh kayak gimana? Misalnya kalau make up karakter tuh harus lebih banyak mempersiapkan batik. Oke. Gitu. Kalau makeup karakter mungkin perbedaannya adalah kita emang menyiapkan referensi, itu yang paling penting. Referensi. Yes, referensi pun juga tidak hanya dari gambar karakternya begini, tapi kita harus tahu karakteristiknya si karakter tersebut, karena kalau aku selalu bilang kalau karakteristik sebuah karakter itu akan menentukan warna-warna yang akan kita pakai di muka kita. Kayak gitu, misalnya dia warnanya karakternya dingin, jahat, aku nggak akan pakai warna-warna cerah di mukanya, kayak pink, orange, peach gitu, enggak, atau sebaliknya seperti itu. Jadi pemilihan warna itu dibebankan dengan si karakternya ini kayak gitu. Perlu diperhatikan ya soalnya. Yes, harus. Apalagi paling sabar ya. Sabar, konsisten. Cuma dua gitu. referensi dan sabar itu. Kalau orang sabar tuh udah mau berapa jam juga hayu gitu. Detailnya harus diperhatikan juga ya. Betul banget. Ini apa tuh? Kalau ngomongin soal sabar ini, ada nggak sih masa-masa di mana Anda tidak sabar dalam menghadapi pekerjaan ini? Bukan cuma pekerjaannya ya, tapi kan karena make up adalah udah jadi jalanku nih. Benar. Ada nggak sih di titik di mana kamu ngerasa enggak deh, jangan deh gitu? Ya sering. Nyerah gitu maksudnya? Sering ya? Karena aku ngerasa nggak berkembang. Aku ngerasa kayak kok gue mentok di sini aja, dan kok nggak bisa karena aku percaya ya manusia tuh kan bisa di push gitu terus. No limit gitu. Ya mengenin limit tuh bisa, dan aku kayak ngerasa ini kok susah banget nge-surpass limit yang ini gitu, dan itu jujur itu frustasi kayak karena aku tahu apa yang aku pengen untuk misalnya karakter aku tuh tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang aku inginkan dan bagaimana visualisasinya, tapi aku nggak bisa nyampe sesuai ekspektasi itu. Itu kadang kayak udahlah nggak usah lagi gitu kan. Ntar dulu di save dulu buat ntar dulu deh gitu kan. Lanjut yang lain gitu. Lanjut yang lain dulu, tapi kayak itu sih mungkin momen-momen kayak gitu. Burnout ya kayaknya. Terus untuk menghadapi yang kayak gitu gimana tuh? Ya udah tinggalin dulu atau gimana tuh? Atau masih penasaran nih buat kadang aku penasaran, kadang aku ngoyo, aku maksa itu kadang benar-benar sampai kayak minimal tuh misalnya dari makeup mata sama makeup mulut, minimal makeup matanya deh atau makeup mulutnya aja deh gitu. Jadi kadang kalau udah ketemu satu teknik untuk part tertentu, itu kadang bisa nemuin teknik lagi buat yang lain, jadi kayak ternyata di sini begini toh, susahnya tuh di sini toh, gua nggak nemuinnya di sini gitu. Dan pada saat dipraktekkan mungkin butuh waktu ya untuk sampai akhirnya dapet nih gitu kan. Tapi jadi tahu apa yang teknik yang harus dipakai itu udah tahu, karena ya mungkin agak maksa dikit kali ya gitu awalnya gitu. Ada trial and errornya juga. Banyak banget. Nggak bisa langsung jadi. Nggak bisa guys. Eksperimennya harus berkali-kali ya. Harus berkali-kali dan harus sabar, harus mau ngerasain salah, harus mau ngerasain kayak ini harus menerima kalau salah gitu loh. Gitu. Harus nggak bisa bagus terus nggak akan bisa kayak begitu. Iya. Yes. Jadi aku juga sempet capek sendiri sih lihat Instagramnya dia itu kayaknya tiap hari ada aja cosplaynya beda gitu. Iya kan, produktif banget gitu loh. Aku lebih ke ini aku aja yang lihat capek gitu. Apa kita yang terlalu males gitu ya mas? Bikin nggak ada. Bikinnya sih nggak capek mas. Ngapusnya yang susah. Ngapusnya sayang nggak sih kak malahan? Iya. Sayang nggak sih? Mungkin karena udah terlalu sering kali ya.
Enggak. Karena aku justru pengen cepet-cepet ngapus. Itu kalau bener udah mah tebel, keringetan sudah capai, itu udah pakai micellar water berkali-kali, enggak hilang itu. Cuman ya udah pasrah begitu. Aduh, susah ngapus. Susah. Apa gerakan apa itu namanya? Gerakan susah mandi teman-teman. Jadi ya itu adalah gerakan yang harus terus dikembangkan ya oleh teman-teman cosplayer. Jadi kayak saya sangat mendukung kalian untuk susah menghapus makeup kalian. Ya, karena cek. Kalau baru aja selesai makeup tapi kok ada nemu satu kesalahan. Oh, sering. Sering itu bete-nya udah bete. Aduh. Apalagi kalau di event gitu loh kan. Iya, loh, itu aja baru make upin sendiri ya. Kalau orang lain gimana? Pernah tuh. Pernah tuh. Gimana tuh? Ya? Sebagai MOA ini. Mungkin kalau orang lain aku jadi lebih memperhatikan kayak gua nggak boleh salah gitu. Gitu. Kalau diri sendiri kayak ayo udahlah gitu kan. Iya. Tapi ya sebel apalagi kalau karakter itu benar-benar yang aku lagi bucin banget gitu kan kayak ya elah masa cuman gini doang nggak bisa gitu atau kurang begini kayak aduh suka sayang sendiri gitu kan. Mungkin kalau orang ada sih tapi tetap aja kalau aku di hasil orang pun juga tetap ada yang kayak puas masih miss pasti ada sih. Walaupun orang itu suka ya. Kadang aku juga kayak tetap akunya yang enggak gitu kurang gitu. Kayak jiwa perfeksionis ya. Mungkin kali ya gitu. agak maksa gitu orang. Oke. Seru sekali. Nah, ini kan ngomongin soal peran make up dalam cosplay. Ini gimana nih kalau lihat tren-tren soal editing atau gimana yang tidak apa ya atau minim make up gitu ya. Oke. Pandangannya seperti apa sih? Apakah oke aja gitu? Di Indonesia gini seperti apa sih? Sebenarnya kalau itu kembali ke masing-masing ya, kembali lagi kayak esensi dan meaning cosplay itu sendiri ke masing-masing personal tuh seperti apa. Tapi memang kenapa sih aku menyarankan ayo lo cobain makeup, ayo lo cobain susahnya kutukan cosplayer itu apa? Karena menurut aku pribadi di situ serunya. Kalau misalkan editing mungkin kan bisa commission atau mungkin bisa gak less effort juga sih, tapi kan tidak secara manual gitu kan, kita secara digital dengan teknologi gitu kan. Mungkin sebenarnya editing sendiri itu bisa membantu banget untuk mengenhance makeup. Aku aku tidak akan bohong, aku juga ngedit makeup kok. Tapi memang dengan editan itulah yang membuat aku nerangin cahaya dan yang memperjelas makeup yang sudah aku buat. Seperti itu, karena kan kadang kamera nggak bisa nangkep. Benar. Tapi kalau misalnya editingnya banyak banget, kembali lagi itu kan ke selera masing-masing cosplayer, pasarnya seperti apa. Benar. Betul. Dan ya balik lagi sih ke dari masing-masing kalau kayak gitu. Kalau aku emang suka menyulitkan diri sendiri aja sih. Ya hanya itu jawaban saya suka ya menyulitkan diri sendiri ya. Iya, kalau makin sulit makin suka saya. Aneh. Nih, kalau ngomongin soal karakter yang sulit, apa nih karakter yang paling sulit menurut Kak Ici dari selama ini yang pernah di cosplayin? Apa ya? Yang paling challenging gitu? Kalau ntar aku flashback. Kayaknya nggak ada deh Kak. Kayaknya nggak ada mungkin ya. Banyak banget. Aku dulu sempet kostes ya, tapi jatuhnya belum bawa ke event. Yang pernah bawa ke event itu adalah teman saya itu yang si Jangobi. Dia mewakilkan saya karena aku udah capek gitu kan, aku nggak mau. Aku pernah kostes jadi Kenjaku dari Jujutsu Kaisen itu yang versi kepalanya kebuka. Otaknya itu ya? Ya, kepala kebuka, jadi aku ada batok kepalanya sendiri. Terus aku bikin otaknya. Itu kayaknya paling capek banget tuh dari jam 3 sore baru kelar banget tuh jam 12:30 malam. Ya. Make upnya aja? Setengah kepalanya aja. Setengah kepalanya aja? Aku sampai make up muka aku tuh udahlah terserah lah pokoknya begini lah kira-kira gitu kan. Pokoknya jadi otak gitu. Yang penting jadi otak. Terus kalau bikin si batok kepalanya sendiri tuh kan aku pakai ini bola plastik, aku bagi 2, terus kan ada rambutnya, aku satu-satu tempelin satu-satu itu 3 hari. Terus kan dalamnya kan harus aku bikin luar biasa sih. Tapi itu menyenangkan dan challenging karena aku tahu sebenarnya aku belum sampai di level itu. Ya untuk sampai yang bagus gitu aku
belum sampai. Jadi aku mau challenge diri sendiri lah itu. Masuk juga ya nih. Oh ya harus. Kuncinya cuma satu teman-teman. Kuncinya itu kalau untuk bisa berkembang tuh ada challenge diri sendiri. Yes. Aku tuh punya bukan gerakan ya, tapi entah kenapa setiap tahun tuh punya satu project yang aku target gitu ya? Target yang gue harus nge-challenge diri gue sendiri. 1 tahun tuh satu project. Kostes mau ke event nggak apa-apa, manapun. 1 tahun satu. Itu yang paling susah. Yang susah yang aku mikir kayak gue nggak mungkin bisa deh. Gitu kan, itu aku paksain ya, kayak aku paksain kayak gini, ya udah ayo coba paksa gitu loh, karena kalau enggak di gitu-gitu aja akunya. Oke. Seperti itu. Berarti adanya berkembang menentukan apa ya, level up kita dengan cara men-challenge diri sendiri. Tapi ada nggak sih kayak misal ya namanya juga orang-orang yang freelance atau apa kan biasanya males-malesan gitu. Wah itu. Itu seperti apa nih cara menghadapinya? Atau punya tips-tips khusus untuk gimana sih biar bisa aku aja sampai capek lo lihat serius. Kak, aku pernah males gak sih Kak? Motivasinya itu seperti apa sih? Setiap hari saya malas sebenarnya. Itu boleh tiduran, tapi kadang kepikiran kayak kepengen ya, tapi capek gitu kan, apalagi kalau misal habis dari mana atau dari pekerjaan apa gitu kan menguras energi fisik juga gitu kan. Jadi kadang gimana ya, tapi kadang kebayang-bayang kalau lu begini kan lu suka nih kayaknya hasilnya gitu kan. Ayolah gitu, ngomong sendiri, iya ya kebayang-bayang, apalagi kalau misalkan make up-nya berhubungan dengan bucinan saya. Iya. Motivasinya lebih tinggi gitu. Motivasinya tinggi, jadi kayak kalau lu make up ini siapa tahu di notice ya. Itu cuman itu doang, halu biarin aja udah bodo amat, yang penting saya jalan udah itu. Aduh, benar. membohongi diri sendiri. Aduh, luar biasa sekali. Ini aku juga mau nanya juga nih, kan buat teman, ini kan mulai banyak acara outdoor ya, acara offline. Offline, yes. Di sini kan gimana pun make up itu harus lebih lebih awet gitu ya. Betul. Kan beda ya, mungkin kalau online mungkin kita mau buat konten bisa lah ya, nggak perlu terlalu tebel atau apa nih. Betul. Aku pengen dong minta saran buat teman-teman juga, buat aku juga dari Kak Ici sendiri biar awet itu gimana? Oke, kalau biar awet make up sendiri itu memang kuncinya cuma 2 sih lebih tepatnya. Base-nya sebelum kita make up dan sesudah kita make up. Sebelum make up itu harus yang diperhatikan skincare, primer, segala macam, atau yang emang mendukung kulit kalian untuk baik kondisinya selama kena make up. Itu 1. 2 adalah setelah make up, which is adalah setting spray. Kadang kalau misalnya aku di event outdoor yang panas itu aku bisa 3-4 kali setting spray. Jadi setelah foundation setting spray, setelah shadow setting spray, setelah udah semuanya nih setting spray, setelah pakai wig setting spray lagi, setelah setting spray berlapis-lapis spray lagi, setelah setting spray lagi, seperti itu. Gitu ya. Ya itu bantu banget. Sama emang jangan pakai makeup terlalu too much tebal. Gitu, itu jangan, karena itu akan, apalagi kalau panas itu akan sangat men-trigger untuk jadi cakey atau malah longsor kayak gitu, malah jadi ke kopek-kopek, malah retak lah seperti itu sangat rentan kayak gitu. Ini ngomongin soal makeup, ada nggak sih tips-trik khusus untuk memilih makeup yang bisa dipakai buat diri kita sendiri? Kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu? Untuk memilih makeup itu cuman sebenarnya 1, kenalin diri kalian sendiri dulu, kenalin kulitnya, kenalin tipe wajahnya, kenalin dan kenalin tantangan apa yang akan kalian hadapin nih, apakah photoshoot, apakah event, apakah konten dan segala macam. Itu sangat penentuan untuk apa yang akan kita pilih atau akan kita pakai. Tapi yang paling penting itu adalah untuk memilih sesuai dengan kondisi kulit. Kondisi kulit kalian berminyak, janganlah pakai makeup tipe yang berminyak. Atau kondisi kulit kalian kering, janganlah pakai makeup yang hasil akhirnya adalah kering atau matte ya. Kalau misalkan istilah makeup itu adalah matte, itu jangan, dan gunakan itulah. Cuman itu doang, harus kenalin kulit sendiri seperti itu, dan cari yang nggak alergi.
Dan cari yang tidak alergi. Oke. Ya, itu paling penting, itu paling penting. Iya sih, karena alergi orang-orang kan juga beda-beda ya. Beda, kita nggak betul. tahu ke trigger apa gitu. Yes, Makanya makanya harus mungkin ada yang nggak tahu ternyata aku ternyata alergi ini malah jadi. betul. Biasanya kadang emang baru ketahuan pada saat nyoba. Karena emang gak ada sih tesnya. Ada tesnya kalau nggak salah itu caranya kalau latex ya, itu kan emang diolesin di daerah leher. Daerah leher ini akan ketahuan kalau dia meruam atau dia akan memerah, itu berarti kamu alergi. Which is itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan foundation, eyeshadow dan lain-lain. Yes. Diolesin di dekat leher sini itu akan membantu untuk ngelihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Tungguin aja 5 menit, 10 menit sampai agak kering. Kalau dia gatal atau dia merasa agak panas, ya itu berarti alergi. Gitu. Boleh dicatat nih buat teman-teman yang mau belajar make up ya. Betul. Harus safe. Oke, ini kita memberikan kesempatan untuk bertanya dulu deh. Yes, biar nggak please. kita aja yang tanya. Kira-kira ada yang mau penasaran nggak sih? Apa aja? Mumpung ada Kak Iya Gaici dari Jakarta jauh-jauh ke Palembang. Waduh. Jauh-jauh lah, ayo. Buat sharing ilmu, bener. Yo, yang penasaran. Tanya aja. Apa aja? Mau random juga boleh. Random apa ya? Mau yang aneh juga nggak apa-apa. Oke. Angkat tangan. Nggak ada nih. Ayo. Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, tanya. kita yang nanya Itu. lagi nih. Udah nih, kesempatannya cuma sekali loh. Sekali Ada doang. nggak? Ada yang tanya nggak? Silakan. Cuma sekali doang loh, nggak ada yang nanya. Serius. Ya udah, saya aja yang tanya lagi. Oke. Ada. Oh, boleh. Boleh Kak. Boleh Kak, sini Kak. Kesini aja ya. Ya udah deh, maju. Siap. Maju sini Kak. Maju. Halo, perkenalan Kak. dulu dong. Namanya siapa? Saya Gladys. Halo Kak Gadis. Halo. Ya. Kak mau tanya, kalau misalnya makeup karakter kayak gitu tuh, kayak tatonya gitu tuh bisa awet sampai selama event tuh pakai apa ya? Oh oke. Kalau yang kayak apa nih? Kalau makeup karakter yang kayak gimana? Ya contohnya yang sekarang nih, buat tatonya gitu biar nggak smooth. Oke. Ada itunya nggak? Ada triknya nggak? Gitu? Oke. Terima Makasih. kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak Gladys. Jadi kalau untuk makeup kayak tato ya, body paint ya lebih tepatnya. Body painting tuh akan lebih tahan lama kalau kita kena hairspray. Hairspray? Yes, sebenarnya hairspray itu tidak terlalu safe. Jadi kadang aku kalau di muka gini ya kan sesekali aja gitu kan. Kalau sesekali itu nggak apa-apa. Itu pakai hairspray. Itu adalah trik teater. Pantesan. Aku mau tanya tuh tadi. Iya, Tips dari mana nih? Aku teater juga. Itu teater dulu. Teater itu nggak ada yang namanya setting spray. Pakainya hairspray. Tapi ya. harusnya pakai setting spray. Sebenarnya sebenarnya setting spray, tapi kan sebenarnya setting spray itu lebih dibuat gitu kan di mix foundation. itu untuk foundation, untuk makeup soft, untuk makeup wedding, untuk makeup yang lain. Sedangkan kan body painting itu adalah SFX itu campurannya itu sudah beda dengan makeup pada umumnya seperti itu. Iya, Jadi betul. hal yang untuk untuk mempakemkan untuk biar dia lebih tahan lama pun juga membutuhkan hal-hal yang berbeda. Salah satu adalah hairspray. Hairspraynya pun itu yang harus aerosol. Jadi yang kalau hairspray ada dua tuh, ada yang kayak ada yang itu kan, harus yang itu. Oke. Harus yang itu. Ada gasnya gitu harus ya? ada gasnya yang itu. Karena kalau yang itu kayak bakal basah jadinya. Iya. Nggak akan malah menumpuk ya, malah numpuk, malah tebel. Sedangkan yang agak lebih disemprot itu yang Yang kayak agak semprot itu yang gimana bunyinya? yang itu Ya. yang itu jadi lebih tipis, Oke, tapi lebih nempel. Betul. Setelah itu diberikan bedak begitu. Tetapi Jadi lebih tahan ya. lama. Betul. Berarti ini putih-putihnya terus merah itu Yes. semuanya ini apa? Semuanya body paint. Mungkin aku agak sedikit campur dengan eyeshadow biar dapetin dimensi dan Pantas. blendingan. Soalnya aku sendiri kayak nganuin eyeshadow kok kayaknya warnanya kurang. iya. Ini Warnanya nggak keluar ya, nggak body sesuai. painting. Yes, kalau untuk warna lebih solid tuh biasanya pakai body painting, eyeliner, Oke, atau oke. bahan-bahan yang base-nya adalah cair. Iya. Cair dan kayak lebih jangan serbuk. Pakai kuasnya pun juga dengan kuas yang lebih padat.
jangan kuas yang fluffy, jangan yang kayak pas dipegang tuh yang kayak lembut. Nah, iya. Kalau yang lembut itu biasanya untuk emang menggradasikan, untuk melembutkan dan emang memberikan transisi ke sekitarnya gitu. Luar biasa ilmu ini juga ya. baru banget ini serius. Yes. Oke, tapi itu jadi susah hilang nggak sih Kak? Oh iya. Oh iya. Gak ada yang bilang itu tidak susah hilang. Nggak pakai sampo kan Kak cuci mukanya? Oh iya, apa? Pakai sampo. So clean lah. Sabun cuci kiri, pakai baik clean sampai hilang mukanya gitu kan. Oh, 10 jari. Kan tadi pertanyaannya adalah biar lebih tahan lama. Tahan lama, bener. Tapi tidak mencari solusi. Gak ada solusinya untuk biar cepat hilang, tidak ada. Jelas tidak ada, harus sabar, hanya itu saja. Oke, menarik. Yes. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ya, silahkan, boleh. Oh, ada. Silakan maju aja. Boleh. Oke, halo Kak, namanya siapa? Halo. Nama saya Sion. Yes. Untuk pertanyaannya, tips and trik pakai latex kan ya itu soalnya kan banyak pemula yang juga pengen tahu caranya. Yes. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Sion. Latex Ya. Senangnya sekarang itu latex memang sangat mudah ditemui. Oke. Sangat mudah. Jadi kalau dulu tuh pakainya lem uhu, Mas. Ya Allah. Pakai apa? Lem uhu aman. Lem uhu yang cair yang biasa buat wig kita, itu dulu belajarnya pakai itu karena latex tuh udah mahal dan susah didapatnya dulu kan. Sekarang tuh udah banyak banget dan tips aku tuh cuman carilah latex yang memang make up base untuk make up karena aku pernah beli latex yang aku ngeliat satu derigen, wah murah banget nih gitu banyak, kan. gitu Ternyata untuk sofa gitu kan muka saya emang mirip sofa gitu. Jadi emang abis itu saya alergi luar biasa, itu sampai melepuh gitu. Ya, satu adalah carilah latex yang emang make up base. Itu ada banyak banget dijual di toko online sekarang, udah banyak banget. Biasanya cuma segini doang, kayak 100 mili, 250 mili sekitar segitu. Itu biasanya untuk pemilihannya gitu kan. Untuk pengaplikasiannya sebenarnya cuman tinggal pakai kapas dan latex, itu udah dua kombinasi paling bagus sih kalau untuk belajar pemula. Dibentuk dulu, biasanya aku kasih base dulu nih di kulit, aku kasih latexnya, habis itu baru dikasih kapasnya, kasih latex lagi, itu diguyur. Jadi kayak emang pakainya banyak aja, jangan sedikit-sedikit, jangan hemat-hemat, dipakai. Habis itu kapasnya karena masih basah dan lembek, itu bisa dibentuk bentuk sesuai dengan bentuk luka yang diinginkan. Atau misalnya kayak pengen dirobek tengahnya juga bisa, tinggal dibuka tengahnya atau nunggu kering baru digunting seperti itu. Jadi biar ngasih efek seperti itulah. Itu biasanya untuk pemula itu aja. Oke. Gimana Kak? Oke ya. Apakah terjawab? Terima kasih. Yes. Jadi jangan sampai menggunakan latex sofa kursi. Iya. Latex sofa ya. Jangan. Biarkan saya aja itu. Belajar dari pengalaman ya. Iya, belajar dari saya. Udah kalian nggak usah ngalamin. Pokoknya kalau yang jelek nggak usah coba-coba. Nggak usah coba-coba. Tanya aku. Biasanya aku udah nyobain. Udah kejadian di aku soalnya. Iya. Botak karena latex pernah saya. Pernah aku pitak tarik gitu. Di sini aku lupa aku kasih vaselin, coba aku kasih pelindung, pas dibuka jebret, wah barbershop kalah. Sakit gak Kak? Oh sakit. Sakit banget seminggu perihnya. Kayaknya kalau kamu bilang nggak sakit, cabut bulu pakai latex aja udah cukup tuh. Kalau kalian pikir waxing, iya. Kalau kalian pikir waxing sudah sakit, coba dengan latex. Boleh lah ya. Wah, jadi malpraktik nanti. Iya. Oke, ada lagi nggak ada yang mau nanya? Silakan. Ada lagi nggak? Yang cowok kali ya? Ya. Boleh. Cowok kan kayak jauh dari kata make up gitu. Biasanya penasaran. Iya. Biasanya karena penasaran, pertanyaannya bisa aja aneh-aneh tuh. Gak apa-apa, silahkan. Ayo. Ada nggak? Apa deh? Saran-saran buat make up yang belum kenal make up buat pemula tuh gimana deh? Boleh, oke. Buat pemula ya adalah harus tahu undertone dari muka kalian. Kalau ada yang mengalami, kok muka aku jadi abu-abu ya Kak? Iya. Sebenarnya bukan karena warna foundationnya terlalu terang.
karena undertone-nya tidak cocok. Oke. Seperti itu. Sebenarnya emang iya, karena terlalu terang itu bisa mempengaruhi. Tapi kalau undertone-nya cocok, itu bisa membantu agar nggak terlalu abu-abu seperti itu. Dan untuk memutihkan muka, mencerahkan muka itu ada stepnya seperti itu. Dan undertone itu ada 3. Itu warnanya netral, cold, dan warm. Kalau tahu dari mana? Warna nadi kalian. Kalau warna nadi kalian banyak warna ungu atau warnanya agak ungu merah, undertone-nya itu berarti agak warnanya pink, agak ke arah pink. Kalau warnanya kuning biru itu berarti undertone-nya agak warna kuning atau yellow. Itu biasanya kulit-kulit orang Asia. Kuning langsat seperti itu biasanya undertone-nya di warna biru kuning seperti itu. Nah, sedangkan satu lagi adalah neutral, itu adalah perpaduan dari antara kedua tersebut seperti itu. Yang penting ya tentukan dari situ dulu. Jadi misal nih, kalau aku penasaran juga nih, ini kan kulitku coklat banget nih. Kalau kalian perbandingin, ini udah nampak banget. Walaupun aku pilih tone-nya ini yang mendekati kulitku nih. Makanya jadi Nanami juga harusnya kan putih tuh. Betul, ya. Tapi aku pakai nggak berani, masih belum. Aku nggak tahu nih caranya seperti apa biar bisa ke karakter aslinya itu seperti apa sih Kak? Jadi biasanya kalau untuk meningkatkan warna kulit itu cuman ada, aku biasanya 2. Kalau yang aku sering praktekkan ke temen aku itu adalah dengan color corrector semuka. Jadi kan kalau untuk menutupi kayak apa jerawat atau misalkan under eye, bagian mata pandanya itu kan warnanya dingin. Biasanya orang-orang dengan kulit yang warnanya agak sedikit gelap atau agak coklat itu memiliki dasar yang dingin karena warnanya agak gelap gitu kan. Jadi prakteknya sama, pada saat ingin meningkatkan warna kulit secara keseluruhan harus di color corrector dulu, which is aku biasanya pakai kayak ada color corrector cair, itu warnanya agak orange, agak warna oranye seperti itu dipakai semuka, tapi tipis-tipis aja. Yang penting nutupin semua. Yang penting rata, tapi tidak harus terlalu tebal. Baru nanti akan dimasukin secara perlahan 1 tingkat di atas, dan baru mungkin kalau misalnya waduh putih banget bisa 2 atau 3 tingkat ke atas. Itu pun harus tumpuk-tumpuk juga ya? Tapi memang tipis-tipis aja. Yang paling tebal itu adalah yang terakhir. Itu adalah cara pertama. Tapi aku tidak terlalu menyarankan karena muka bisa cakey. Kadang terlalu banyak foundation. 2, cara yang paling ampuh di aku adalah dengan highlight. Dengan highlight di muka. Itu bisa sangat membantu mencerahkan muka. Karena menurut aku pribadi warna kulit itu tidak harus putih. Tapi yang penting cerah. Cerah itu bukan tidak kusam, tidak pucat, tapi cerah. Dengan cara apakah mencerahkan muka? Dengan mengkombinasikan dengan highlight yang tepat, seperti itu. Highlight itu yang di daerah tulang pipi, hidung, segala macam. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak Mas Andi gitu kan, warna dasar kulit Mas Andi itu bisa jadi kayak konturnya. I see. Seperti itu. Jadi emang nanti kesannya tambahin putih-putihnya tuh highlight. Kesannya putihnya itu adalah warna kulit Mas. Jadi warna dasarnya itu malah membantu untuk menjadi kontur. Which is sebenarnya menurut aku Mas, kalau dengan kulitnya agak eksotis itu lebih enak untuk di make upin. Karena bisa langsung kelihatan. Serius. Ngomong-ngomong, besok aku juga bakalan di make upin. Aku pengen tahu tekniknya juga, Ji. Boleh kalian belajar, serap aja ilmu segala. Silahkan. Lumayan nih ya. Dengar-dengar ini aku juga baru inget Kak Ici juga buka booth ya? Aku buka booth. Disampaikan ke teman-teman. Di mana ya? Saya di sana, di C6 teman-teman. Kalau mau kalau mau support dan mungkin mau membeli merchandise aku ada di sana. Jadi buat teman-teman yang ngefans sama Kak Ici atau penasaran, kalian boleh lanjut ke booth-nya buat beli merchandise. Nggak beli pun ngobrol-ngobrol aja juga boleh ya. Ada Polaroid juga. Ada apa? Polaroid. Polaroid. Iya, buat kenang-kenangan ya. Iya, betul. Jadi langsung aja ke booth-nya, kalian bisa lihat-lihat dulu, siapa tahu kalian bisa jadi saingan make up artisnya dia. Aku senang banget kalau misalnya teman-teman antusias makeup, itu kayak ayo banget sih. Jadi muridnya Kak Ici dulu. Nggak ada, tidak ada menggurui, tidak ada ya. Saya tidak ada menggurui siapa-siapa, tidak ada. Uang pendaftaran bisa ke saya ya. Uangnya aja nggak nyampe ke saya. Ke Mas Andi ya. Nanti biayanya saya yang mengatur nanti ya. Gimana testernya lah. Oke. Ada yang mau nanya lagi kan nih? Terakhir deh, ada waktu. kesempatan
Abang cuman sekali nih, terakhir nggak ada lagi di Paripiko tahun ini, nggak ada nih. Ayo terakhir, siapa lagi nih? Ada yang mau nanya nggak? Kita membuka kesempatan. Oh ada. Ada? Oke boleh, silakan. Yang mana? Siapa? Yang tadi nih. Oh enggak ya? Di prank gua. Dia lagi latihan kak? Iya. Habis ini Siapa? ada lomba. Ada yang tanya nggak? Tanya lagi. Boleh. Mungkin nggak tentang makeup juga nggak apa-apa gitu. Oh ya, personal Apa, gitu. silahkan. Oke, maju aja deh. Silahkan bertanya. Ayo. Yo. Ayo. Pompong loh. Misal nih contoh kayak Kak Ici nggak mau cari pacar anak Jogja. Iya loh. Apa itu? Pertanyaan apa itu? Takut. Jadi mending Kak Iki pacaran sama aku aja deh. Waduh. Terus kita pulang. Aduh. Tadi convention. Takut banget. Ini kak kan banyak nih sekarang cosplayer baru yang nggak tahu basic makeup sama sekali. Yes. Nah dari Kak Ici apa aja makeup yang diperlukan untuk cosplayer pemula yang mau belajar makeup? Oke. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih juga sudah bertanya. Good question. Oke. Untuk pemula, hal yang paling dibutuhkan yang mungkin foundation itu ya. Foundation. Oke. Apa? Minimal mandi. Oh ya, wow. Minimal mandi sih bener. Terima kasih sudah diingatkan. Aku tidak ikut. Soalnya kalau kita kotor-kotor juga nggak bisa make upannya. Betul. Mandi dulu, cuci muka lah. Cuci muka. Itu satu adalah foundation, concealer, eyeshadow dan eyeliner. Dan lipstick. Ya? Dan lipstick 5. Itu aja. Bedak mah terserah apa aja. Kayak karena kalau aku pribadi bedak tuh agak ribet ya. Kayak ini sendiri gitu. Tapi bedak padat, bedak tabur, asalkan warnanya netral nggak ada masalah. Kirain mau ini pantun, bedak padat, bedak tabur. Cakep. Kata-katanya kayak gitu deh. Masa. Lanjut. Sorry. Seperti itu. Pokoknya itu ada 5 dasar. Foundation, concealer, eyeshadow, eyeliner dan lipstick. Karena kalau dari eyeshadow, ya. betul. Hanya 5 itu yang dibutuhkan. Kalau eyeshadow itu sebenarnya bisa buat kontur, bisa buat detail-detail lainnya, bisa buat alis seperti itu. Jadi nggak usah lah terlalu expert yang kayak gimana banget. Yang penting 5 itu udah cukup sih untuk memulai cosplay sebenarnya. Yes. Jangan mahal-mahal, nggak usah. Banyak yang murah dan bagus sekarang. Oh gitu ya? Banyak banget. Pink flash. Pink. Beauty glaze. Beauty glaze, ayo beauty glaze. Sponsor. Ada disponsorin. Nggak disponsorin ya kita. Nggak apa-apa. Promosi aja. Siapa tahu besok sponsorin Paripiko. Amin. Ayo beauty glaze. Bisa. Pulang dari sini langsung di endorse tuh. Minimal Wardah. Minimal Wardah. Makeover Halal ya. Gila. Hebat banget makeover. Keren. Dior gitu kali ya. Tapi udah pernah membandingkan belum sih kayak makeup yang mahal banget? Pernah. Itu seperti apa? Maksudnya kayak emang harganya menjamin gitu? Iya. Nah kembali lagi sebenarnya kalau makeup yang mahal itu tuh entah kenapa ya aku ngerasa itu emang yang punya basic atau dasarnya itu bagus. Jadi makeup mahal itu banyak yang hanya membantu untuk menyempurnakan, bukan untuk mengubah, bukan untuk melukis. Kadang tuh justru pigmentasinya ada yang kurang bagus sih. Maksudnya ada pigment. Sebentar saya kaget tiba-tiba ada hijau. Agak ada rumput tadi barusan. Cuman green screen itu. Cuman green screen. Nah iya jadi si makeup mahal ini banyak yang cuman menyempurnakan. Jadi kayak kadang pigmennya memang bagus, memang keluar warnanya, tapi untuk purpose cosplay sendiri yang kalau style makeup aku ya kadang nggak masuk. Mungkin ada yang emang tipe makeupnya yang agak natural atau yang misalnya agak lebih tone down dari segi warna atau dari segi detail mungkin masih bisa masuk. Tapi kalau misalkan dari style makeup aku sendiri ada yang masuk dan ada yang enggak, itu tergantung sih, balik ke masing-masing. Itu kayaknya tahapnya udah hampir bisa merasakan bedanya antara ini ya. Jujur memang ada gitu sih, ya? memang ada bedanya. Dari pas kena di muka juga ada bedanya. Wanginya itu ada bedanya. Iya ada bedanya. Oke. Mungkin ada beberapa juga yang nyobain make up mahal tuh tapi malah nggak cocok gitu. Oh ada banyak. Aku juga ada yang nggak cocok, malah breakout parah dan akhirnya aku nggak pernah pakai. Aku justru malah make up lokal sekarang.
seperti nggak apa-apa lah ya aku sebut merek ya gitu kan, kayak Dirmi Beauty, Makeover seperti itu, something Scarlett. Ini pernah di endorse apa? Enggak, aku nggak pernah di endorse Scarlett, sumpah. Nggak pernah. Iya, jadi kayak seperti justru makeup lokal seperti itulah yang apa namanya justru cocoknya di aku, kayak gitu. Yes. Gitu. Oke, terima kasih. Ini tadi udah dikodein kurang 5 menit. Nah, terakhir nih, untuk teman-teman cosplayer yang pengen belajar make up, ada nggak referensi khusus yang harus diikuti gitu? Misal, Kak Yaga Ichi sendiri referensinya dari mana sih? Terus mau nyaranin teman-teman ke siapa gitu? Ada nggak tuh? Bucinan kalian sih. Oh gitu, oke. Pokoknya yang kalian bucinin, yang kalian suka, kadang kalau aku jadi bingung. Gimana? Biasanya aku ada beberapa cosplayer dan beberapa aktor yang memang aku sukai dan emang ternyata cocok kalau dipadukan dengan style makeup aku. Kayak gitu. Bahkan kadang kalau aku emang agak aneh ya. Jadi mohon maaf ini, aku agak aneh. Kadang aku kalau saking sukanya sama satu karakter dan karakter ini pernah diperankan seseorang, aku tidak hanya meniru atau mencari referensi karakter tersebut, tapi aku biasanya berusaha untuk meniru muka orang tersebut. Jadi sih kayak ternyata influencer mukanya mirip sama aku nih, kita nih bisa dimasukkan ke muka aku gitu karena sumber mukanya beda sama maksudnya kayak gitu. Jadi tidak hanya makeup aja, bahkan kadang sampai muka si orangnya, karena kadang kan kita begini, kalau dari anime sama manusia asli itu kan in real life tuh banyak bedanya. Fiturnya berubah dan segala macam tuh banyak sekali yang berbeda. Dan kadang tuh susah untuk mendapatkan sebuah karakter yang bisa diperankan seseorang sampai lu nggak bisa ngelihat orang itu atau karakter tersebut tuh di orang lain. Betul. Kadang kan kita kan cosplay dan interpretasi terhadap karakter tersebut tuh kan banyak banget. Biasanya itu kalau emang udah ada versi orangnya dan emang gila lu udah cocok banget nih gitu kan, itu biasanya aku bisa campurin dari style makeup aku sendiri, dari segi anime dan dari feature muka orangnya itu aku campurin karena biar aku dapetin, karena itu yang aku bayangkan. Jadi menurutku referensi itu bisa dari mana aja dan hasil imajinasi kalian dari mana aja. Kayak gitu, nggak terbatas. Serius, baru tahu. Kalau ternyata nggak cuman niru teknik make upnya orang tersebut doang, tapi juga niru fitur muskanya gitu ya. Yes, itu akunya aja yang aneh ya teman-teman. Jangan ini. Tapi itu keren sih, itu agak kayak tipsnya sebenarnya. Yes, itu bisa membantu sih. Seperti, aku tuh kayaknya beberapa orang sudah tahu ya, saya tuh betapa bucinnya dengan aktor butai, aktor stage aktor bernama Uehara Takuya. Itu beberapa udah ada yang tahu dan emang aku mereka udah capek soalnya. Kalau aku kadang tuh kalau misalkan cosplay Grail itu tidak hanya mencampurkan dari style si komik sendiri dimasukkan ke dalam makeup dan segala macam, tapi aku juga ada interpretasi sendiri dari muka si aktornya. Karena menurutku itu yang cocok untuk sebuah karakter itu memang gak terbatas sih referensinya menurut aku. Bisa dari mana aja. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih ilmunya loh Kak. Benar-benar ini sama-sama. Ada yang sampai kepikiran hairspray dikasih muka gitu. Mau pertama kali nih. Ilmunya terima kasih. Kita emang harus sering-sering sharing kayak gini ya di sini dong, ngobrol-ngobrol. Iya. Mungkin nanti kalau ada yang belum terjawab bisa lah ya main ke boothnya Kak. Boleh banget. Dengan senang hati. Sekali lagi kita mengingatkan kalau buat teman-teman yang pengen banget mencari informasi, pengen merchandise-nya dari Kak Ichi, langsung ke booth C6 ya. Kalian boleh foto-foto juga di sana, ada Polaroid buat kalian kenang-kenangan karena besok lusa kayaknya udah balik lagi ya ke Jakarta. Betul. Oke, jadi silakan langsung manfaatkan 2 hari kesempatan di Paripiko ini bersama Kak Yaga Ichi. Oke, sudah, terima kasih banyak Kak sekali lagi. Terima kasih banyak kesempatannya, thank you so much. Terima kasih udah sharing di Paripiko ini. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk Yaga